kuburan harta karun di Nusantara. Sedulur-sedulurku, Nusantara, Indonesia adalah kuburan harta karun. Fakta yang tidak bisa disangkal. Banyak sekali harta karun yang bertebaran di wilayah negeri ini, baik di daratan terlebih lagi di lautan. Sebelum bangsa Eropa menguasai wilayah Nusantara pada abad ke-15, Indonesia merupakan daerah perdagangan yang ramai, menghubungkan perdagangan India, Timur Tengah, Cina, dan orang-orang Eropa. Pada masa itu, tak terhitung kapal yang hilang dan karam di perairan Nusantara. Dalam beberapa catatan sejarah, ratusan kapal Cina pengangkut harta dan keramik berharga dinyatakan hilang, dan 800 kapal Portugis hilang sejak 1650 dalam perjalanan ke Atlantik Selatan dan Asia Tenggara. Selain daripada itu, lebih dari 7.000 kapal hilang dalam catatan English East India Company atau EIC, dan 105 kapal VOC Belanda tenggelam dalam pelayaran di perairan Indonesia antara tahun 1602 hingga 1794. Semua kapal tersebut bermuatan barang-barang berharga. Kini, berbagai peninggalan tersebut sudah banyak ditemukan setelah terjadinya tsunami Aceh. Di beberapa titik di perairan Mentawai, Sumatera, ditemukan harta karun dari kapal Cina dan kapal dagang VOC yang karam ratusan tahun lalu. Selain itu, harta karun senilai 720 miliar rupiah berupa 250.000 benda keramik, kristal, permata, dan emas ditemukan di perairan Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2005 oleh eksplorasi dari pihak asing. Namun, barang tersebut akhirnya dilego pada kolektor di Singapura. Di Pulau Onrus, daerah Teluk Jakarta, diindikasikan terdapat penyimpanan harta karun VOC dari Belanda. Hal ini berdasar keganjilan sejarah tentang VOC yang bangkrut secara mendadak. Padahal kita tahu bahwa VOC merupakan institusi dagang Belanda yang besar dan telah lama mengeruk kekayaan alam Indonesia. Konon, jumlah harta di Pulau Onrus bisa untuk melunasi hutang luar negeri Indonesia. Harta karun yang tak kalah banyak adalah peninggalan kerajaan-kerajaan Nusantara, dari kerajaan di Jawa seperti Singosari, Majapahit, Mataram, Pajajaran, hingga kerajaan di Sumatera, Kalimantan, dan daerah timur di Indonesia, ternyata menyimpan banyak sekali peninggalan harta karun. Menurut mitos, harta karun tersebut tersimpan di alam gaib, tak bisa ditemukan dengan mudah. Harta-harta tersebut akan dapat ditemukan oleh orang-orang yang terpilih. Beberapa tahun terakhir, sudah cukup banyak peninggalan dari kerajaan-kerajaan lokal berupa perhiasan dan perlengkapan istana yang diketemukan tak sengaja, baik melalui penelitian ataupun orang yang memperoleh wangsit atau petunjuk gaib. Namun sayang sekali, banyaknya harta karun yang terpendam di perairan dan daratan Nusantara ini belum dikelola baik oleh pemerintah Indonesia. Dan lebih celaka lagi, hal ini justru menjadi incaran para arkeolog dan pemburu harta karun untuk tujuan komersil pribadi. Ada 900 titik harta karun di wilayah Nusantara Indonesia, konon katanya. Dan Indonesia memang tidak hanya kaya akan budaya, Indonesia juga syarat dengan peninggalan-peninggalan bersejarah. Tidak sedikit dari peninggalan bersejarah itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Peninggalan bersejarah itu tidak hanya yang sudah tampak di depan mata,
tapi juga banyak yang masih tersimpan di dalam tanah dan laut yang menjadi bagian dari harta karun Nusantara. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ada 900 titik harta karun di perairan Indonesia. Paling banyak berada di pantai timur Sumatera, Laut Jawa, dan beberapa titik di Laut Sulawesi dan Kalimantan. Harta karun itu berasal dari muatan kapal-kapal yang tenggelam di zaman dahulu. Ada pula harta karun dari kapal perang yang tenggelam di Indonesia Timur dan beberapa titik di Laut Jawa dan Selat Sunda. Namun, hingga kini data tersebut masih harus diverifikasi lagi oleh KKP. Berbicara mengenai harta karun, berikut adalah deretan harta karun yang pernah ditemukan di Indonesia. Yang pertama, penemuan harta karun senilai 215 miliar rupiah ditemukan di Tanjung Pinang, Bintan. Menurut data Asosiasi Perusahaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, pada 1985, seorang warga negara Australia berkebangsaan Inggris bernama Michael Hatchard berhasil mengeruk harta karun dari De Geldermalsen, sebuah kapal dagang milik VOC Belanda yang tenggelam 2,5 abad silam di perairan antara Pulau Mapur dan Marapas, sekitar 75 mil di sebelah tenggara Tanjung Pinang, Bintan, Indonesia. Dalam temuan itu, tak kurang dari 150.000 barang pecah belah antik buatan Tiongkok plus 225 batang emas lantakan berhasil diangkat dari kapal yang tenggelam tersebut dan berhasil dilelang di Balai Lelang Christie di Amsterdam dengan total nilai 15 juta US dollar atau senilai 215 miliar rupiah. Lalu penemuan yang kedua adalah harta karun senilai 1,1 triliun rupiah ditemukan di Cirebon. Pada tahun 2004 lalu, pengangkatan harta karun di Cirebon oleh PT Paradigma Putra Sejahtera juga sempat menghebohkan. Nilai dari lelang tersebut mencapai 80 juta US dollar atau senilai 1,1 triliun rupiah. Belakangan, pengambilan harta karun ini mengundang silang pendapat antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kepolisian menganggap bahwa pengangkatan tersebut ilegal karena tidak ada izin pengangkatan dari menteri terkait. Sementara dasar hukum yang dipakai KKP ialah Keputusan Presiden Kepres nomor 107 tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga asal muatan kapal tenggelam. Polisi akhirnya tetap menyita kapal MV Siren yang merupakan sewaan PT Paradigma Putra Sejahtera yang sedang legu jangkar di Pelabuhan Marunda. Lalu penemuan yang ketiga adalah harta karun dekat kuburan kuno ditemukan saat tsunami melanda Aceh. Harta karun juga ditemukan di Aceh pada 2004 lalu. Pada 2013, Daily Mail menuliskan cerita tentang penemuan harta karun ini. Harta karun itu ditemukan dekat kuburan kuno saat tsunami dahsyat melanda Aceh 2004 lalu. Koin yang ditemukan diperkirakan berasal antara tahun 1200 hingga 1600 Masehi. Koin yang ditemukan kemudian dijual ke penadah yang saat itu mematok harga Rp800 tiap keping. Lalu penemuan yang keempat, harta karun bernilai jutaan dolar ditemukan di Pulau Belitung. Seorang direktur perusahaan beton asal Jerman, Tilman Walter Fang, di Pulau Belitung juga pernah menemukan harta karun bernilai jutaan dolar. Ia menyelam ke dasar lautan untuk mengambil kapal layar jenis Dhow yang mengarungi lautan dari Afrika ke Tiongkok sekitar 830 Masehi. Harta karun itu punya makna sejarah besar sehingga pihak Shanghai, Singapura, dan Doha di Qatar saling berlomba untuk membelinya. Sekitar 60.000 artefak dikumpulkan tim Walter Fang dari dasar laut, termasuk kendi minuman anggur, mangkuk teh dengan pola timbuk dari emas, piala perak, juga piring berusia 1200 tahun. Lalu penemuan yang kelima, barang-barang keramik sebanyak 350.000 milik kapal Texing ditemukan di Bangka Belitung.
Pada bulan Mei hingga Juli tahun 1999, Michael Hatcher bersama PT Prasarana Cakrawala Dirga mencuri 350.000 potong keramik Tiongkok asal kapal karam bernama Taixing di perairan Bangka Belitung. Pada saat itu, patroli dari Armada Barat TNI Angkatan Laut menangkap kapal Restless dan tongkang Swissco Marine 9 karena surat izin pengangkatan BMKT tersebut diduga palsu. Barang-barang keramik sejumlah 350.000 itu telah dilelang di Nagel Auktionen Adelsstraße Jerman pada 17 hingga 25 November 2000. Karena itulah Michael Hatcher diburu oleh kepolisian Indonesia karena dituduh telah menjarah artefak-artefak berharga yang merupakan harta karun di perairan Nusantara. Demikianlah wacana singkat mengenai kuburan harta karun di Nusantara Indonesia. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk sedulur-sedulurku bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi Rahayu Sagung Dumadi.